lihat dari PPT materi yang Bapak paparkan, yaitu ada perubahan wujud benda. Nah, ada 3 macam wujud benda, yaitu ada padat, cair, dan gas. Selanjutnya ada yang namanya wujud padat. Coba tidak baca pengertian daripada wujud padat. Wujud padat bentuk tetap. Benda padat memiliki bentuk yang tetap dan tidak mudah berubah. Volume tetap. Benda padat juga memiliki volume yang tetap, artinya ukurannya tidak mudah berubah. Contoh. Selanjutnya itu ada wujud cair. Wujud cair ini memiliki bentuk berubah. Benda cair dapat menyesuaikan bentuknya dengan wadah yang ditempatinya. Kemudian volume tetap. Volume benda cair tetap sama meski berada di wadah yang berbeda-beda. Contoh, air, susu, dan minyak adalah contoh benda cair. Nah, seperti dasar benda cair dapat menyesuaikan bentuknya dengan wadah yang ditempatinya. Coba kalau misalnya kalian lihat botol minum itu, nah itu dia mengikuti wadahnya kan. Nah, begitu juga volumenya. Air itu ketika kalian pindahkan misalnya ke dalam gelas yang lebih kecil, pasti otomatis dia tumpah karena isinya masih banyak. Jadi isinya tetap sama walaupun ditempatkan di tempat yang berbeda-beda. Oke, kemudian ada wujud gas. Coba melihatnya secara baca. Wujud gas, bentuk berubah. Benda gas dapat mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Volume berubah. Volume benda gas bisa berubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Contohnya, udara, asap, dan uap adalah contoh benda gas. Nah, itu tadi dia, gas itu dia dapat mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Makanya kalau kalian lihat balon, kenapa balon itu kalau diisi gas dia jadi bulat dan ngembang? Karena gas itu mengikuti wujud daripada balon tersebut. Nah, selanjutnya ini dia macam-macam perubahan wujud. Ada melebur, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya adalah es yang mencair menjadi air. Kemudian yang membeku, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang membeku menjadi es. Kemudian menguap, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya adalah air yang menguap dan menjadi uap air. Yang keempat ada mengembun, perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya adalah uap air yang mengembun menjadi air. Nah, kemudian ada menyublim, perubahan wujud benda dari padat langsung menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang menyublim. Kemudian deposisi, perubahan wujud dari gas langsung menjadi padat. Contohnya adalah embun beku yang terbentuk di pagi hari. Ya, jadi ini dia contohnya ya, melebur dan membeku. Ini dia pada saat esnya melebur. Kalau kalian lihat, ini dia awalnya seperti ini. Kemudian ada air yang menetes. Awalnya dia beku, kemudian menjadi cair. Nah, kemudian air yang cair ini tadi ketika menjadi beku dia mulai tersusun, membentuk. Paham? Paham, Pak. Nah, ini dia menguap dan mengembun. Menguap itu seperti ini. Kalau kalian masak air yang panas mendidih, kemudian mengeluarkan uap. Kemudian kalau kalian perhatikan ketika kalian memasak air, kalian letakkan di atas itu dangkal, uap tetap keluar sedikit-sedikit. Tapi lama-kelamaan setelah tidak lagi dipanaskan, uap tadi berubah menjadi air. Airnya itu dapat kalian melihat di tutup dandang. Oke, kemudian ya itu tadi dia. Selanjutnya menyublim dan deposisi. Ya, menyublim ini contohnya ya itu tadi seperti kapur barus. Kalau kalian letakkan di lemari kalian, pasti makin lama makin mengecil. Kemudian deposisi juga itu tadi perubahan wujud dari gas langsung menjadi padat. Contohnya embun beku yang terbentuk di pagi hari. Oke, baik. Itu untuk sekilas materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya. Bapak buat melalui mind map.
Ya, baik. Selanjutnya melalui mapping Bapak akan jelaskan. Ini ada map atau peta konsep susunan mengenai ternyata yaitu perubahan wujud benda. Coba Mulyani bacakan yang bagian benda padat. Yang pertama, benda padat bersifat bentuk dan volume tetap, massa berat dapat disentuh dan dipegang. Contohnya kayu, batu, dan plastik. Oke, selanjutnya Mita baca yang cair. Yang cair bersifat mengalir, menyerupai tempatnya bentuk datar, contohnya air teh. Oke, selanjutnya Dinda sudah baca yang gas. Sekarang Pak ya Dinda ya. Baik, yang gas yaitu bersifat mengisi seluruh ruangan, kemudian menekan ke segala arah, kemudian partikel bergerak bebas. Contohnya kayak tadi udara, asap, nitrogen. Nah, jadi itulah dia pengertian dan contoh-contoh bendanya. Nanti boleh kalian temui di rumah atau di sini pun sudah banyak. Kayak ini laptop termasuk benda ada. Kemudian kayak air minum itu dia termasuk benda cair. Oke, baik. Udah cukup jelas materi yang Bapak sampaikan. Ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Kalau sudah jelas, kita akan masuk ke latihan harian kita ya. Melalui aplikasi Quizizz, sudah download aplikasi Quizizz ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Baca di kodenya. Nah, baca. Bentar ya, buat tulisnya. Oke. Ya udah. Untuk kodenya 972333. Nampak? Nampak. Oke. Buka semua aplikasinya. Buka. Kerjakan ya. Tadi sudah memberikan materinya. Sekarang kalian kerjakan untuk melihat apakah kalian mendengarkan atau tidak mendengarkan dari Bapak menjelaskan. Ya, Mulyani memimpin dengan 5 pertanyaan benar. Susul Minta, Dinda masih 3. Ya. Oke, baik, waktunya sudah habis. Kita lihat di sini ya, Mulyani dapatkan skor 8.100, Mita 7.730, dan Dinda 5.240. Oke, sudah lumayan nilainya. Jadi Bapak rasa cukup untuk pelajaran kita hari ini. Lebih lagi belajarnya. Ucapkan terima kasih. Selamat siang.